Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha maktubi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para siswa-siswi pendengar yang budiman, ingin sedikit meluangkan waktu untuk saling sharing dan saling ngaji bersama dengan para pendengar yang budiman, bahwasanya di tengah mewabahnya virus, khususnya di negeri kita tercinta dan di dunia pada umumnya, yaitu virus COVID-19, kita sekali lagi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya Allah melindungi kita semua, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemaslahatan, memberikan kita kelapangan pikiran untuk dapat mencermati dan mentadabburi hikmah dibalik semua tragedi apa yang sekarang ini sedang terjadi, fenomena merebaknya virus di negeri kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua ketabahan dan kesabaran bagi keluarga dan ditinggalkan ataupun terkena dampak virus COVID-19 ini secara langsung. Kita doakan semuanya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah satu doa yang bisa diamalkan adalah sholawat tibbil qulub, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita minta pada Allah, sang maha penyembuh, sang maha pemberi obat, Allah yang memberikan segalanya. Corona, virus, penyakit, bakteri dan lain-lain adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya penawarnya, obatnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Dan semoga kita berlindung dengan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran adalah bisa menjadi penawar bagi segala penyakit, adalah asyifa. Al-Quran disebut dan dinamakan. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita menghadapi bulan suci pada tahun ini dengan segala harap dan segala doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada ibadah kita tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang sedang merebak virus, tetap tidak menghalangi kita untuk tetap mengikuti dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara arti, makna ataupun definisi tentang puasa secara etimologi. Pengertian secara bahasa dapat dikatakan yaitu al-imsak. Al-imsak adalah artinya menahan. Inti dari puasa ini adalah menahan, di mana kita menahan diri kita dari kebiasaan kita sehari-hari makan 3 kali sehari, minum yang sifatnya mengenyangkan badan, mengenyangkan perut, itu ditahan ketika kita berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, ikatnya adalah menahan diri. Jika ada pertanyaan, maaf, apakah ada ketika orang merokok dapat membatalkan puasa, padahal dia tidak makan ataupun tidak minum, hanya menghisap asap, hanya menghirup asap? Ya, jelas membatalkan, karena ada kegiatan yang dia lakukan. Dia tidak menahan dirinya untuk berpuasa, menahan diri untuk sejenak tidak merokok, melainkan dia melakukan aktivitas menghirup asap. Maka orang yang ada di sekitarnya yang juga sama-sama menghirup asapnya namun tidak melakukan aktivitas merokok, ya yakni dengan cara meletakkan rokoknya ke dalam mulut, itu tidak terkena dampak batal walaupun sama-sama menghisap asap, karena yang di sebelahnya ataupun yang ada di sekelilingnya itu menahan diri untuk tidak merokok. Hanya orang yang merokoklah itu terkena dampak batal, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan memasukkan segala sesuatu ke dalam tenggorokan atau ke dalam perutnya secara sengaja. Selanjutnya, berarti puasa pada hakikatnya adalah menahan diri. Maka ketika berpuasa kita harus menahan itu semua, entah menghirup air dari hidung, entah memasukkan air dari telinga, itu pun dapat membatalkan puasa. Maka ketika berpuasa hendaklah kita menahan. Pendengar yang budiman, dan sebenarnya ada kaitannya dengan
fenomena kejadian alam yang sekarang sedang terjadi, yaitu merebaknya virus corona, di mana pemerintah telah menitahkan kepada kita semua, menginstruksikan kepada kita semua untuk tetap berdiam diri di rumah, menahan diri di rumah untuk tidak keluar sejenak, untuk tidak keluar dalam waktu jangka beberapa hari ke depan, supaya kita tidak menyebarkan ataupun tidak terkena dampak virus corona. Ini adalah salah satu bentuk puasa secara zahir, hanya tidak diniatkan berpuasa. Berarti kita menahan diri untuk tidak keluar pun disebut puasa, ya. Kita tidak keluar untuk beli sesuatu jajanan di luar, kita tidak keluar untuk nongkrong, kita tidak keluar untuk menjalankan sesuatu aktivitas, hanya bertahan di rumah, menahan diri di rumah. Itu pun bisa disebut dengan puasa. Namun ibadah puasa secara khusus berarti harus ada niatnya. Niatnya yang dilakukan ketika Ramadan itu dilakukan di malam hari sebelum azan subuh, sudah dilakukan niatnya tersebut. Selanjutnya menahan diri dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari hawa nafsu untuk orang-orang yang secara tingkatan puasanya lebih tinggi dari kita orang-orang awam. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang berbentuk menahan diri itu bisa kita katakan dengan berpuasa. Namun asyam, puasa di bulan suci Ramadan, saumur Ramadan, itu berarti kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Kita juga menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor. Kita juga menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak berguna. Kita menahan diri untuk tidak melampiaskan hawa nafsu kita dengan hal yang tidak benar. Kita juga menahan diri untuk tidak berbuat yang tidak bermanfaat pada saat bulan Ramadan. Pendengar yang budiman, terima kasih telah mendengarkan sedikit kajian, sedikit ungkapan dari kami yang mungkin ada baiknya hendak kita masukkan ke dalam hati, hendak kita perlakukan, hendak kita praktikkan, dan bila ada pun keburukan hendaklah kita buang jauh-jauh, tidak kita tiru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.